Oke, selamat siang bro. Ini bohlam di depan saya adalah tipe H7 ya. H7 Cree XHP second generation ya. Full adjustable. Apa itu full adjustable ya? Kita harus tahu, kita harus apa jelaskan. Jadi ini bisa diputar 360 derajat ya. Maju dan mundur. Kenapa saya pegang pakai tangan? Takut ini tajam bro, sobek tangan ya. Jadi bukan bermaksud apa-apa. Kita lebih baik pegang pakai kain, kita putar-putar, maju mundur bisa ya. Jadi ini bisa agak dimajukan, bisa agak dimundurkan ya. 360 derajat Anda mau putar kemanapun, maju dan mundur bisa ya. Kita akan demokan ini watt dan luxnya dulu. Jadi terangnya bohlam diukur menggunakan watt meter dan lux meter, bukan dilihat dari outputnya dipasang di mobil terus difoto. Pak, oh terangnya segitu, karena itu bisa menipu Anda, karena kamera zaman sekarang itu sudah canggih ya. Muka yang geradakan aja bisa jadi mulus ya. Jadi kalau Anda mau lihat watt meter dan lux meter, itulah terangnya. Anda hanya bisa melihat, kita pasang di rumah lampu, kita kasih lihat output sinar patternnya sesuai dengan halogen, artinya itu bohlam perfect ya, tidak buyar, tidak glare, tidak silau segala macam ya. Keunggulan lain dari bohlam tipe ini yang saya jual adalah dia driverless. Jadi tinggal hanya kabel saja, tidak ada colokan kotak-kotak segala macam yang ribet untuk menyimpannya, apalagi harus di dalam headlamp. Nggak masuk bro, nyangkut, susah ya. Jadi ini driverless, tinggal kabel saja, dan kabelnya ini dibungkus di braided ya, oleh kain. Jadi tahan tarik, tahan panas segala macam. Anda kalau yang ada drivernya biasanya kalah di sini, karena ini kan bodinya panas, di sininya kalah bohlamnya, isolatornya akhirnya kabelnya letoy-letoy ya. Ini sudah dibungkus, jadi Anda nggak perlu khawatir, jadi lebih tahan panas lah ya. Tanpa driver, dia PCB-nya menggunakan double cooper, jadi pakai konduktornya tembaga, jadi setara dengan Pro 7 P740 ya. Memang dia belum double heat pipe atau belum single heat pipe, tapi dia pendinginannya sudah oke. Kipasnya saya request dari pabrik kemarin adalah menggunakan ball bearing. Saya tidak bisa ngecek benar atau tidak, karena saya harus membongkar, harus merusak baru bisa kelihatan bearing atau tidak. Saya tidak mau merusak, kenapa? Karena ya sayang dong, barang baru bro, kita bongkar ya. Oke, seperti itu aja. Keunggulan lain bisa diputar 360 derajat ya, maju dan mundur. Kita akan coba tes dulu nyalanya ya. Kita tes dulu nyalanya, powernya berapa. Ini bohlam relay 30 watt, sekitar 2400 sampai 2500 lux ya. Untuk yang belum tahu, saya cara ngukurnya watt dan luxnya adalah ini, taruh di sini, itu lux meter ya, seperti itu. Jadi kita taruh di sini, kita lihat berapa sih dia luxnya, 2500 atau berapa. Itulah cara ngukurnya ya. 2500. Jadi kita harus tahu nih kekuatan chip dia berapa. Oh, ada bohlam lain, oh 3000, berarti dia terangnya 3000 itu ya, patokan kita terhadap itu. Nah, jarak ini ke situ adalah 1000 lux halogen. Jadi kalau ini terangnya 2500, berarti artinya 2,5 kali dari halogen ya. Kita akan uji coba. Nah, sekitar 2500 ya. Wattnya itu adalah 28 ya, 29,5, jadi 30 watt ya. Jadi bohlam ini adalah 2500 lux, 30 watt ya. Nah, H7 ini biasanya kalau di mobil dipakai di mobil seperti Chevrolet ya, Chevrolet, BMW E46, Mercy ya, seperti itu H7. Nah, untuk mobil-mobil Eropa begitu memang sensitif bro, perlu ada yang namanya CAN bus. Nah, saya juga belum pernah nyoba ini ada CAN bus atau tidak, tapi saya rasa tidak ada. Jadi kalau misalnya Anda beli buat mobil-mobil Eropa seperti itu, butuh CAN bus ya, Anda harus beli sendiri CAN bus, karena CAN bus itu untuk menipu. Apa itu CAN bus? Jadi CAN bus itu untuk menipu ECU Anda. Biasanya bohlam begini kan cuma 30 watt, sedangkan kalau halogen 55 watt. Jadi si komputer mobil akan menganggap bahwa bohlam ini mati gitu ya, wattnya kecil, jadi dia ada muncul error message. Nah, error message itu bisa ditipu menggunakan CAN bus ya. Saya rasa bohlam ini tidak ada CAN bus, jadi Anda nggak perlu, kalau merasa ragu jangan order. Tapi kalau Anda yakin mau beli CAN busnya atau
nanti misalnya ada error message Anda harus beli CAN bus, ya itu ya memang Anda harus beli gitu ya. Saya kenapa tidak mau request dari pabrik? Sebenarnya pabrik menawarkan ke saya karena ini kan saya order custom. Pabrik bisa menawarkan saya menggunakan CAN bus, tapi saya tidak mau. Kenapa? Karena CAN bus itu kebanyakan menipu watt, jadi tidak bisa diukur menggunakan wattmeter. Dia wattnya besar. Karena kenapa? Ada CAN bus. Karena kan fungsi dari CAN bus adalah dipakai di mobil-mobil Eropa supaya seperti halogen 55 gitu loh. Jadi ditimbang, kalau Anda timbang, kalau Anda beli buah ke pasar gitu ya, beli buahnya 1 kilo, sedangkan Anda disuruh belinya 3 kilo. Nah, Anda pakai tambahin CAN bus, Anda tambahin beratnya di situ pakai batu bata. Oh, ya jadi 3 kilo padahal buahnya mah tetap 1 kilo. Ya seperti itulah CAN bus ya. Jadi untuk tipu menipu ecu. Nah, kalau ini LED dilengkapi oleh CAN bus, wattnya pasti akan terukur di wattmeter besar. Gitu ya. Akan terukur besar karena ya supaya bisa menimbang, supaya bisa menipu ecu ya. Oke, kita akan lihat outputnya. Tapi berhubung reflektor H7, saya sudah mikir saya nggak punya mobil H7 kecuali BMW E46 ya. Jarang kita punya. Nah, bohlam H7 ini banyak dipakai di Ninja 250, di R25, di motor-motor besar H7. Karena H7 itu biasanya mobil-mobil Eropa ya, seperti BMW, Chevrolet. Saya jarang itu punya reflektornya dan jarang juga yang jual bekas ya. Jadi saya nggak bisa mendapatkan H7 reflektor mobil. Nah, sebagai penggantinya ya kita pakai punya Ninja aja karena saya udah bilang Ninja saya banyak ya. Ini adalah reflektor Ninja Karbu ya, H7. Ya, kita akan pasangkan. Nah, ini bohlam enak sekali karena saya bilang bisa full adjustable 360 derajat. Kebanyakan ya nok ini nih. Kan H7 ininya noknya satu nih, tiangnya nih, tongolannya. Nah, kebetulan di Ninja 250 Karbu itu adalah dia di jam 12, jadi enak sekali. Nah, ada mobil yang knocknya itu karena kita RHD atau right hand drive atau left hand drive, karena right hand drive dan left hand drive kadang-kadang knocknya ini tidak di arah jam 12, karena jam 1. Nah, kalau bohlamnya tidak bisa disetel, mau nggak mau jatuhnya miring. Nah, itu tidak fokus. Nah, bohlam ini enak sekali pokoknya, bisa full adjustable ya. Jadi masangnya itu adalah harus ininya dulu bro ya, ini dilepas. Jangan lupa selalu ini dulu dipasang ya. Ini dipasang di sini ya, kunci bohlamnya baru masuk ya, seperti itu ya. Oke, kita akan coba nyalakan dulu ya sebentar. Ya. Nah, inilah hasil outputnya Ninja Karbu ya. Nah, ini sendiri masih bisa diputar maju atau mundur atau disetting, diputar segala macam. Tapi ini istilahnya sudah oke ya. Ada garis lurusnya ya. Halogen menggunakan Ninja ya ya begini juga ya, LED juga akan begini. Nah, itulah yang disebut cut off-nya perfect gitu ya. Ya, paham? Jadi bukan dilihat hasil terangnya seperti ini, bukan, tapi kita hanya menunjukkan patternnya ya. Kita butuh patternnya. Kita butuh adalah patternnya sinar untuk dipasang di reflektor ini. Jadi halogen kita lihat patternnya, oh seperti itu. LED juga harus seperti itu, jadi tidak boleh bergeser jauh ya. Nah, ini satu lagi ya, ini juga Ninja bro, tapi ini Ninja FI ya, Ninja 250 FI. Yang tadi adalah Ninja 250 Karbu ya. Tadi saya belum adjust begini-begini loh, saya hanya mendemokan saja ya. Jadi saya juga hanya mau mendemokan, jadi tidak perlu kalibrasi terlalu bagus, tidak perlu benar-benar disetting ya. Hanya mendemokan bahwa saya akan memberikan Anda, kasih lihat output patternnya. Nah, nih ya, ada garis lurus kan ya. Kalau bohlamnya jelek tidak bakal itu keluar garis lurus. Nih Anda lihat ya. Nah,
Ini nih ada garis lurus nih, tuh ya. Jadi tidak bakal glare itu jadi tidak bakal menyilaukan lawan arah ya, karena ininya juga bagus nih tuh. Ya, bidang. Nah, ini cut off-nya. Ya, ini fokusnya di tengah. Ya, jadi seperti itu. Bohlam bagus itu dilihatnya harus begitu, bukannya Anda videokan di jalanan Anda dilihat terangnya, karena ya itu Anda bisa tertipu hasilnya ya. Oke, begitu aja H7, karena H7 juga nggak terlalu banyak ya di mobil. Hanya mobil Chevrolet yang menggunakan proyektor. Saya ada proyektor H7 Chevrolet atau di Grand Vitara ada. Saya belum nemu proyektor, nanti kalau ketemu saya akan videokan outputnya menggunakan proyektor halogen H7. Jadi ada proyektor halogen H7, kita bisa coba menggunakan LED ini ya. Silakan WhatsApp 0898 269 3838. Jadi saya ulang, ini 30 watt 2500 lux ya, driverless, PCB-nya dari dual cooper, rusak di luar masa garansi, ini bisa diservis chipnya. Jadi kalau chipnya mati kita bisa ganti chipnya ya, chipnya bisa di replace selama stok chipnya ada. Kalau LED lain adalah dibuang ya, rusak buang. Kalau ini bisa diservis. Keunggulan lainnya dia kipasnya adalah ball bearing ya, ball bearing ya. Bahannya juga full CNC ya. Ini berat bro, jadi pejal. Jadi bukan bahan abal-abal ya. Jadi ini bahannya high quality, padat ya. Oke, terima kasih. Anda mau order melalui Bukalapak bisa, Tokopedia bisa. Kalau Anda dari Anda ke Tokopedia, Anda tinggal search reseller juragan lampu. Shopee, Bukalapak, deskripsinya akan saya cantumkan di bawah ya. Oke, terima kasih.